Newsman Opinion. Penyidikan kasus penyelewengan dana ACT masih terus didalami polisi. Namun ada pernyataan mengejutkan baru dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menduga ada 176 yayasan filantropis selain ACT yang melakukan penyelewengan dana donasi. Apa komentar Anda mengenai temuan PPATK tentang dugaan penyelewengan dana donasi di 176 yayasan filantropis itu? 6339160. Pemerintah harus bikin peraturan ya, kalau buat yayasan itu dia juga harus ada laporan keuangan gitu loh. Maksudnya dia alokasikan uangnya buat apa aja. Jadi kita nggak perlu harus nanya. Kadang kita nanya kan kayak sungkan gitu ya, kayak ntar dibilang nggak percaya atau gimana gitu. Cuma emang itu harus, yayasan itu harus keluarin laporan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu aja sih. Oke, makasih. Ya, bila ada yayasan yang menyalahgunakan uang dari donatur itu jahat sekali ya, karena ini selain menghilangkan haknya para korban yang harusnya mendapatkan donasi, ini dia juga menghilangkan kepercayaan donatur bukan hanya pada yayasan tersebut tapi juga pada yayasan lainnya. Jadi sebaiknya yang seperti ini tolong pemerintah memberikan hukuman khusus seberat-beratnya. Jadi dari hukuman yang ada mungkin diberikan minimal harus 2 kali lipat. Sekian dan terima kasih. Jadi sangat miris ya kalau saya pikir. Nah, jadi negara dengan begitu banyak jargon-jargon agama begitu. Jadi saya pikir itu sebenarnya nggak ada hubungan yang positif ya antara pendidikan tinggi dengan negara agama dan kelakuannya gitu. Malah jadi tempat berlindung. Makanya nggak heran kalau negara-negara Timur Tengah itu udah mulai sekuler, meninggalkan hal-hal agama yang cuma jadi seremonial begitu. Saya itu aja, terima kasih. Kalau saya sih justru aneh ya. Kenapa dulu udah tahu ada ratusan filantropis itu organisasi itu, ini baru ACT yang kebongkar ya kan, jadi baru ada banyak yang speak up gitu loh. Harusnya dari dulu kalau memang udah ada dugaan gimana langsung ditindaklanjuti gitu, jangan sampai jadi menjamur sampai sekarang, karena mungkin itu udah jadi tren di sesama filantropis gimana, enak lu buka ini bisa diiniin gitu loh. Ya, makasih. Iya, kalau ACT itu kan ngumpulin dana ya, dana dari masyarakat. Pasti tertangkap terjadinya suatu peristiwa bencana. Dalam pelanggaran itu kan terjadi suatu kebutuhan bantuan kepada yang korban dan juga personal yang jarak jauh ke pedalaman yang kita tahu selama ini kan. Sekarang ada oknum melaksanakan kegiatan yang penyelewengan. Tapi PPATK ini betul banget dengan ACT gitu loh. Kenapa yang 24 triliun yang sudah sama ada satu lagi yang 54 triliun itu uang negara, kok PPATK diam gitu loh. Yang kayak begini diketul-ketul banget tuh. Pada tanya, terima kasih. Kalau saya punya pandangan ya, bangsa kita kan membanggakan bangsa beragama, beradab. Kok bisa terjadi begitu? Dulu kan banyak tokoh agama kan, wah kita bangsa agama nggak mungkin lah. Ternyata salah tebakannya, kacau nggak maju. Itulah kacaunya. Terima kasih. Saya pikir Indonesia memang negara yang masyarakatnya sedang berdonasi ya, dan itu hal yang baik. Hampir semua agama di Indonesia mengajarkan umatnya untuk bersedekah ya, membantu yang tidak mampu. Ada yang sekian persen. Bahkan ada yang di luar itu pun mereka membantu. Nah, disinilah kita sebagai masyarakat harus bijak. Mungkin bisa berikan bantuan langsung pada orang yang susah di sekitar kita. Apakah satpam atau office boy, atau kalau ada rumah ibadah di dekat rumah, ada yang sakit di sekitar kita. Nah, seperti itu. Karena dengan temuan ratusan rekening seperti ini,
mengajarkan kita bahwa ngapain kalau mau bersedekah itu harus pakai makelar gitu, harus pakai intermediaries agent gitu. Kenapa sih harus bersedekah itu pakai agent? Kalau memang mau bantu langsung, berapapun nilainya, ya kasih langsung aja buat karib atau siapapun yang terdekat kita gitu, daripada harus pakai makelar sedekah yang ambil margin, spread margin di tengah seperti ini. Terima kasih. Wadah tadi itu berguna memang karena Pak disampaikan kalau tanpa ada wadah untuk penyaluran ini badan yang membantu menyalurkan sedekah itu ya, itu hambatan kalau mau sedekah langsung itu seringnya kalau orang sudah terkenal suka memberikan sedekah, apalagi kalau sedekah itu dilakukan di rumahnya gitu ya, langsung gitu ke orang-orang. Nah itu resikonya cukup besar, itu orang-orang jadi berdekatan situ pandang gitu kan, kemudian sedang usahakan itu malah ada yang meninggal gitu. Nah ini beresiko gitu, jadi kalau orang sedekah juga banyak yang diem atau melewati badan-badan begini lah. Jadi memang benar itu pemerintah harus mengawasi gitu, membantu masyarakat yang kembali sedekah ini, mengawasi bahwa sedekah itu telah dijalankan, telah disalurkan secara mestinya, jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang kurang awak dan jadi disalahgunakan gitu. Jadi filantropi ini bagus sebenarnya. Bisa juga sebenarnya lembaga ini juga sangat membantu. Misalnya dulu kita kan banyak kan di kota-kota besar, misalnya Surabaya, Jakarta, gitu kan, Jogja. Nah ini kan bisa distribusi sampai seluruh Indonesia, sebenarnya bagus. Nah, cuman memang di kita itu lembaga-lembaga pengawasnya itu selalu kayak pemadam kebakaran, jadi tahunya itu tahu belakang. Nah sebenarnya sih menurut saya itu pura-pura nggak tahu aja sebenarnya, kontrolnya nggak ada. Sehingga akhirnya biasalah kalau kontrolnya lemah kan akhirnya orang itu yang dulunya mungkin gimana terus akhirnya diselewengkan, tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, selalu begitu sangat disayangkan sebenarnya. Nanti harusnya memang ada yang auditnya ini ya yang menurut saya yang benar gitu loh. Atau pengurusnya itu memang yang sudah selesai dengan hidupnya. Nah, jangan mencari keuntungan, mencari penghasilan, pendapatan di situ. Nah, itu baru filantropi yang benar. Tapi kalau dipakai untuk mencari kehidupan di sini, nah ini yang akhirnya ya godaan-godaannya jadi karo-karoan. Ini nih sebenarnya. Saya rasa untuk yayasan-yayasan mengumpul dana tersebut harus dibatasi dan kemudian harus mendapatkan izin dari misalkan Departemen Sosial, dan mereka harus segera berkala melaporkan laporan keuangan maupun hasil pengumpulan dana tersebut dan penyalurannya, dan harus bersedia diaudit setiap saat sehingga keluarnya bisa transparan, kita tahu kemana dananya, kemana sumber dananya, dan dari mana sumber dananya. Dan kemudian kalau mau mereka melakukan sumbangan ke luar negeri itu sebaiknya dilarang. Hanya pemerintah membentuk satu yayasan yang khusus hanya untuk melayani ke luar negeri, tapi yang lain harusnya hanya fokus ke dalam negeri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sumbangan yang ke luar negeri itu akan susah dilacak dan malah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan teroris. Jadi sebaiknya difokuskan ke dalam negeri. Toh di dalam negeri juga masih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Jadi lebih banyak difokuskan ke dalam negeri, dan kalau luar negeri harus diawasi dan hanya satu aja yang dan bisa dan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Dana donasi ini memang paling mudah ya diselewengkan, paling gampang karena mengambilnya atau mendapatkannya juga itu dari dana sukarela masyarakat yang dikumpulkan. Dan padahal masyarakat Indonesia ini sangat bagus sekali nih. Jadi bentuk sosialnya kepada masyarakat yang harus dibantu itu luar biasa baiknya. Nah ini sebaiknya PPATK ini mengumumkan nih 126 ini siapa saja ini yang menyalahgunakan dana tersebut, sehingga masyarakat luas ini akan mengetahui ini. Karena banyak sekali tuh yang suka ada di televisi itu, bagaimana itu yang suka di televisi itu kan banyak tuh dari
saya sebutkan aja nih, dari Metro, dari Trans, mereka masing-masing grup-grup itu memiliki bukan yayasan, sebutnya itu sebagai tampungan dana yang akan disalurkan untuk membantu masyarakat luas yang terkena bencana, yang terkena musibah, sebagainya. Nah, ini alangkah bagusnya kalau kemudian PPATK itu secara terang benderang kayak yang dilakukan oleh Kapolri sekarang ini kan luar biasa itu. Polri itu transparasinya benar-benar terlihat gitu. Jadi masyarakat luas akan mengetahui siapa saja nih 126 itu, apakah ada orang-orang besar di situ yang juga ikut menyalahgunakan dana yang disalurkan oleh masyarakat. Demikian, terima kasih. Pertama kita apresiasi PPATK ya, yang sudah bisa menemukan rekening-rekening donasi yang sifatnya melanggar hukum lah. Misalnya berubah peruntukannya, kemudian sumber penghasilannya atau kemana disalurkan itu pasti ada unsur yang melanggar hukum. Nah disinilah Polri khususnya reskrim bidang ekonomi ya, tahu saya ada reskrim bidang ekonomi itu bisa bekerja sama erat dengan PPATK. Jadi agar semua temuan-temuan PPATK ini tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tetapi bisa ditindaklanjuti oleh reskrim ekonomi dan nanti dilanjuti oleh pihak kejaksaan. Seandainya itu bisa dilakukan dengan secara intens, maka keberadaan reskrim ekonomi akan sangat diapresiasi oleh masyarakat sebagai prestasi Polri. Tapi kalau ini dibiarkan ya ini akan menjadi tumpukan-tumpukan dokumen saja. Kalau sampai ratusan begitu menurut saya sih sangat bahaya ya. Lebih baik mungkin semua filantropis itu ditutup aja. Dia masing-masing menyumbang ke tempat yang terdekat. Kan mereka di depan mata melihat membutuhkan buat bisa berpihak gitu perkembangan sumbangan dan terima kasih. Ya inilah Indonesia, negara yang kelihatannya dikuasai orang-orang beragama dan pengikutnya yang selalu kalau pidato pejabat negaranya ngutip-ngutip ayat Quran, ngutip-ngutip hadis, nggak yang nomor 1, nomor 2. Tapi kenyataannya prakteknya berbeda. Di dalam agama Islam atau agama apapun, kalau mengelola sumbangan dana umat, ya seharusnya ini dicari orang-orang yang benar-benar jujur, kredibel, amanah dan patona. Jadi bukan yang pura-pura jujur, kredibel, amanah, patona atau pura-pura beragama, padahal sebetulnya ya suka berkelakuan ateis atau mengambil hak milik orang lain. Jelas-jelas itu sangat berdosa besar. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat Indonesia jadi banyak yang tidak percaya kalau ingin menyumbang-nyumbang lagi ke suatu organisasi atau apapun yang mengelola dana amal, sumbangan. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Saya rasa lebih bikin satu sistem atau suatu aturan. Mungkin tidak perlu banyak lembaga-lembaga seperti itu. Cuma kalau mereka sudah komitmen untuk membentuknya, harus diatur dan harus juga diaudit. Jadi di accountability-nya dapat dipercaya. Dan mereka juga harus menanyakan laporan-laporan secara khusus, misalkan laporan keuangan mereka, penggunaan dana beserta bukti-buktinya, penyerahan bantuan, penerimaan dana, dari mana sumber-sumbernya. Jadi semua aturannya jelas. Jika kalau satu mereka diperiksa, itu bisa dibuktikan semua. Tapi nggak perlu banyak, sebenarnya kalau terlalu banyak juga untuk mengauditnya terlalu susah. Jadi cukup mungkin 5 atau maksimal 10 saja. Dan benar-benar praktis sekali untuk diberikan izinnya. Orang Indonesia pada umumnya suka menyumbang dan kita harus menghargai usaha tersebut sebenarnya. Cuma memang perjalanan yang bersekolah sampai keuntungan itu harus dicegah. Terima kasih. Ya, selama hukumnya tidak tegas dan jelas, jadi penyelewengan itu pasti berlanjut terus. Kalau hukumnya jelas dan tegas, jadi orang nggak begitu berani, bukan haknya tuh diambil, dikirain nggak ada hukuman tuh dari yang di atas Tuhan. Ada, semua agama pun ada hukumannya. Apa yang kau berbuat tuh kau yang tabur, siapa yang menuai, siap aja menuai kalau kamu berbuat salah. Kalau kamu menolong orang, itu ada balasannya. Saya alami tuh, saya ketinggalan dompet di puskesmasnya, dipulangin sama saplamnya, ada isi 400.000. Saya cari setengah mati, mau beli obat kemana dia. Seminggu kemudian tuh saplamnya pulangin. Orang-orang tidak percaya. Nggak percaya bagaimana? Kalau orang hatinya ada Tuhan, tidak akan mengambil kepunyaan orang lain. Ya, satpam di jalan Rusru itu.
Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia. HCV